Ketum Projo mengatakan, katanya Projo itu tidak akan menjadi partai, tapi mau ganti logo Jokowi. Sebenarnya kalau mau ganti logo itu sudah sejak dari dulu, ketika si Budi Ari tersandung kasus judol. Dan di waktu itu juga sudah harus diganti tuh logonya dengan logo kakek Zeus. Ini kami akan mendukung partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Ini ada mengatakan ditawarkan masuk ke partai. Betul. Nah, apakah itu Gerindra artinya? Iyalah, pasti Gerindra. Pak Prabowo, hati-hati Pak, sama ular kepala 2 Pak. Biasa, jilat-jilat dikit lah biar dapat jabatan lagi. Kemarin bilangnya, ya Projo adalah Jokowi kan gitu. Dan sekarang kenapa? Jadi bilang bukan singkatannya Pro Jokowi, katanya Pro Negeri sama masyarakat. Nah jauh banget singkatannya. Buset, kelicinan bang, gitu jilatnya bang. Bu, datang jam berapa tadi sampai mari? Oh, kita dari jam 10 udah sampai. Wih, saking aktifnya ya. Berapa bus? Berapa bus? Kita satu bus dari Satu bus. Iya, satu bus aja, nggak usah banyak-banyak, yang penting. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kita lihat sekarang ya, para relawan Jokowi atau pendukung Jokowi yang biasa disebut Termul ini sudah mulai kocar-kacir. Salah satunya adalah Budi Ari Setiadi, mantan Menteri Koperasi yang dipecat Prabowo waktu itu ya. Langsung dia men-unfollow Instagram Prabowo, dan setelah dipecat Prabowo langsung melaporkan ke Solo, melaporkan ke Jokowi, tetapi sepertinya Jokowi tidak bisa berbuat apa-apa, dan di saat Kongres Projo, Jokowi pun tampak tidak hadir di acara tersebut. Nah, pada akhirnya pun ya Budi Ari Setiadi ini berencana akan bergabung bersama Partai Gerindra. Jadi banyak masyarakat maupun netizen di sosial media menduga Budi Ari ini ya cari selamat atau cari aman, karena kita tahu dia tersangkut paut kasus judi online. Namanya Budi Ari ada di dalam dakwaan kejaksaan. Yang menjadi pertanyaan sampai sekarang pun Budi Ari ini tidak diciduk dan tidak diproses hukum. Dan yang lebih lucu lagi ya, netizen membongkar jejak digital Budi Ari yang dulu pernah mengatakan bahwa Projo itu adalah pro Jokowi. Tetapi malah sekarang ya, Budi Ari membantah bahwa Projo itu artinya negeri dalam bahasa Sangsekerta dan dalam bahasa Jawa Kawi. Sehingga bantahan Budi Ari ini mendapat respon dari relawan Jokowi lainnya alias Termul. Kalau kita lihat sekarang ya, Termul ini sudah mulai cakar-cakaran. Jadi sudah mulai menyerang sesama Termul ya. Projo mana ikut? Udah jelas Projo itu pro Jokowi. Kalau Projo nggak pro Jokowi bukan Projo berarti. Projo itu artinya negeri dan rakyat. Dari Projo itu sendiri artinya adalah negeri, bahasa Sunda, dan bahasa Jawa Kawi itu artinya rakyat. Jadi kaum Projo adalah kaum yang mencintai negara dan rakyat. Saya hormat kepada teman-teman Projo. Tapi saya mau katakan, ini pandangan pribadi saya, bahwa sikap dan keputusan yang dilakukan oleh ketua umum kalian merupakan sebuah sikap yang di luar batas moral menurut saya. Kita tahu Bapak Jokowi banyak digempur dengan berbagai isu, dengan berbagai fitnah, cacian dan makian dari orang-orang yang memang berseberangan pandangan dengan beliau. Sehingga menurut saya sesakit-sakitnya itu jauh lebih sakit ketika disakiti oleh Budi Ari. Anda katakan Projo bukan singkatan Pro Jokowi. Artinya apa? Artinya selama ini masyarakat yang mengikuti Projo telah Anda tipu. Kan masyarakat mengikuti Projo itu karena masyarakat berpandangan ini adalah Pro Jokowi. Kenapa nggak dari dulu-dulu Anda katakan Projo itu bukan singkatan dari Pro Jokowi? Kemudian logo, gambar Bapak Jokowi. Maaf, saya menghadiri acara kongres Anda, Pak Budi Ari. Saya memang mengenakan kemeja putih, tetapi di luar saya pakai identitas saya. Karena saya nggak mau diklaim bahwa saya bagian dari Anda, Pak Budi Ari. Saya punya jati diri. Jadi Pak Budi Ari yang saya hormati, sesakit-sakitnya Pak Jokowi disakiti oleh Roy Suryo CS, Dr. Tifa, Rismon, para jenderal purnawirawan yang berseberangan pandangan dengan Pak Jokowi. Sesakit-sakitnya itu, lebih sakit disakiti oleh Anda.
ketika Anda katakan Projo akan merubah logo, Projo bukan singkatan dari Pro Jokowi, Anda akan bersandar mendukung penuh pemerintah termasuk juga partainya. Dengan begitu mantap Anda memproklamirkan diri masuk Partai Gerindra. Saya nggak masalah dengan itu, Pak Budiari. Kalau bicara sentimental, Pak Budiari, saya dapat bocoran informasi bahwa Anda itu hanya sedang diuji oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Loyalitasmu terhadap Bapak Jokowi itu diuji, sehingga Anda ditawari masuk Partai Gerindra. Nah, ketika Anda masih menyandang nama besar Projo, lalu tanpa serta-merta, tanpa mempertimbangkan dengan bijaksana ajakan itu untuk langsung mengiyakan, untuk langsung mengikuti Partai Gerindra, terbaca langsung loyalitasmu ternyata receh sekali. Apalagi kalau kita lihat Budi Ari tidak bisa lagi mendapat perlindungan dari Jokowi, akhirnya pun dia banting setir ke Prabowo. Kita tidak tahu apakah Prabowo akan menerima, yaitu Budi Ari menjadi kader Gerindra, apalagi tersandung kasus korupsi. Nah, tidak hanya itu saja, ada juga relawan Jokowi seperti Andi Aswan ya, yang paling getol membela Jokowi terkait kasus ijazah palsu lah. Begitu juga membela yaitu kasus ijazah Gibran. Nah, menurut Rismon Sianipar, Andi Aswan ini juga ya tersandung kasus TPPU. Nah, apakah Andi Aswan ini ya akan berbalik arah seperti Budi Ari, yaitu akan bergabung ke Partai Gerindra dan bakal cari selamat sendiri-sendiri. Jadi mulai dari sekarang Jokowi jangan terlalu banyak berharap sama relawannya atau sama pendukungnya atau bahkan sama termulnya. Mereka kalau tidak dikasih makan atau diberi jabatan seperti komisaris, mereka tidak bakal membela atau menggonggong untuk membela terus Jokowi. Mereka pelan-pelan akan menjauh dan membelot ke pemerintah Prabowo. Jadi Jokowi pelan-pelan bakal ditinggalkan oleh termulnya. Orang Batak kan enggak hari ini. Itu kan para termul katanya berharap ada gelar perkara. Akhirnya mengatakan emangnya untuk menetapkan itu tersangka Andi Aswan katanya. Andi Aswan yang tersangka ya? Andi Aswan kita menerima kabar nih, tapi masih tanda tanya ya kan. Katanya dia kena TPPU juga, menerima uang miliaran, pidana pencucian uang miliaran dari Noel, mantan ketua. Noel itu gini ya? Noel. Mantan ketum Projo. Joman ya? Noel gini. Oh gini ya? Nah itu sekarang sedang ditelusuri kayaknya ya kan. Kita dapat info A1. Berarti udah ada miliar kan duit si itu. Andi Aswan itu kan. Jangan-jangan Andi Aswan juga punya bunker. Kalau bunker itu nih, saya bilang nih, kalau bunker itu nggak ada, di mana ada bunker, ayo kita serbu. Itu kan barang hasil curian. Nggak salah, nggak ada pidananya. Ayo rame-rame kita di mana ada bunker, kita serbu, betul. Mau dia ada gula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kayaknya tidak lama lagi Jokowi, kroni-kroni, keluarga, plus termul-termul ini akan dikerangkeng. Indikasinya apa? Serangan mereka terhadap orang-orang yang mempermasalahkan ijazah palsu semakin brutal, semakin liar, semakin ugal-ugalan, semakin di luar nalar. Itu yang kayaknya membuat pemerintahan Prabowo sangat jengah, muak, dan nek. Sehingga menurut saya ya, pemerintahan Prabowo membuka celah, membuka jalan buat Dr. Tifa dan teman-teman ini untuk mengadili Jokowi yang pintu masuknya dari ijazah palsu. Saya berharap nanti ada yang melaporkan Jokowi lewat pasal permufakatan jahat atau semen spending. Karena dengan pasal itu bisa menjerat banyak orang. Namanya permufakatan itu tidak dilakukan oleh satu orang. Salah satu kasus yang sangat kasat mata yang memungkinkan untuk dilaporkan dengan pasal permufakatan jahat adalah ditangkapnya Pak Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan, yang mengatakan bahwa sebagian dana itu diserahkan ke Jokowi, ada Kaisang, ada Gibran sebagai saksinya di situ. Nah, nanti kalau pasal itu diterapkan, bukan saja Pak Nadiem yang kena, Jokowi plus keluarganya, plus termul-termul ini yang nanti kalau bisa dibuktikan ikut bermufakat melakukan kejahatan.
Nah, kalian sepakat enggak dengan argumen saya ini? Kalau kalian waras, kalau otak kalian ada kecerdasan sedikit aja, kalian pasti akan komen dengan kalimat setuju bang. Hidup Jokowi! Kalian tahu video ini? Memang nggak ada, cuma teman-teman media kan ya Projo Jokowi itu kan karena gampang dilafalkan aja. Dan ini? Udah jelas Projo itu Jokowi. Kalau Projo nggak Jokowi bukan Projo berarti. Pembohong, kau pembohong. Di Selasa Kongres Projo yang ketiga, Ketua Umum Projo, Bapak Budi Aris Setiadi bilang kalau Projo itu bukan singkatan dari Projokowi, tapi berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya negeri dan bahasa Jawa Kawi yang artinya rakyat. Kata Budi Aris, sebenarnya Projokowi itu berasal dari bahasa media agar mudah dilafalkan. Padahal kita sama-sama tahu kalau di dalam logo Projo ini terdapat jelas siluet gambar muka Pak Jokowi. Sementara pada tahun 2018, pada saat Rakernas keempat Projo, Budi Ari pernah bilang kalau Projo itu Projokowi. Pada saat itu dalam konteks ketika ex-sekjen Projo yaitu Guntur Siregar beralih dukungan dari Jokowi ke Prabowo Sandi. Dan Budi Ari bilang ya Projo Jokowi. Kalau Projo gak dukung Jokowi ya dia bukan Projo. Dari sini kita bisa sama-sama nilai kalau Bapak Budi Ari ini integritas dan kejujurannya sangat kurang. Atau menurut kalian gimana? Budi Ari bantah, Projo bukan akronim Pro Jokowi. Ya terus apa? Logonya aja wajah Jokowi. Begitulah orang ini, mentang-mentang mau bergabung ke penguasa. Lagipun mau jadi apa orang ini? Jadi menteri kemarin nggak beres. Namanya disebut-sebut dalam kasus judi online. Atau jangan-jangan ada sesuatu nih. Karena junjungannya yang lama sudah nggak berkuasa lagi. Jadi otomatis orang ini harus cari orang yang bisa melindunginya. Ingat bro, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Hati-hati. Kamu itu ngurusin nama ormasmu aja sudah ribet kayak gitu. Dan cenderung mencela-mencele. Bagaimana kamu mau ngurusi rakyat? Tenang. Hei Budi Ari, kau dulu teriak paling lantang bela Jokowi, paling depan, paling bising, paling sok setia. Tapi sekarang suaramu berubah, sikapmu berbalik, dan wajah aslimu akhirnya kelihatan. Ternyata semua teriakanmu cuma topeng. Loyalitasmu bukan untuk perjuangan, tapi untuk jabatan. Kau jual kesetiaanmu demi kekuasaan, demi kursi, demi kepentingan pribadimu. Relawan macam apa kau ini? Ngaku pejuang rakyat, tapi lidahmu menari sesuai arah angin kekuasaan. Kau bukan relawan, kau penjilat berseragam pengkhianat. Dengar baik-baik Budi Ari, rakyat bukan bodoh. Mereka tahu siapa yang setia dan siapa yang berkhianat demi selamat. Dan sejarah tidak akan pernah mencatatmu sebagai pejuang, tapi sebagai pengkhianat yang menjual loyalitas. Tanpa semangat pro Jokowi, Projo hanyalah nama kosong tanpa makna. Saya sebagai rakyat bawah ini, yang ku tahu Projo itu artinya adalah Pro Jokowi, karena di situ logonya ada gambarnya Pak Jokowi. Nah, dan kami ini, saya khususnya mendukung segala perjuangan dari Projo karena ada unsurnya Pak Jokowi. Dan kemarin tiba-tiba Mak Bedunduk alias ujuk-ujuk ada yang mengartikan Projo itu dengan arti lain. Ya, monggo kerso. Itu monggo kerso terserah gitu loh. Nah, yang jelas kami sebagai rakyat bawah tahu kami Projo itu artinya adalah pro Jokowi. Gitu. Sogokan, saya sebut aja, sogokan politik Jokowi ke Gerindra dengan menghibahkan Projo itu dapat menghentikan opini publik atau dapat menghentikan analis para atau kritisi kalangan yang menghendaki supaya Presiden Jokowi itu diperiksa dalam banyak kasus, terutama kasus Wus hari-hari ini. Kan konteksnya juga harus begitu tuh. Atau soal Pak Bobi yang namanya sudah beredar atau diedarkan diam-diam
di dalam wacana pemanggilan beliau sebagai gubernur Sumatera Utara oleh KPK. Kan ini lapisan-lapisan pertanyaan itu yang memungkinkan kita menganalisis bahwa akan ada gempa bumi politik baru yang sering saya pakai istilah akan ada radical break. Yang memang radical break yang kemarin itu ya baru dicicil tuh, baru parsial. Di konten kemarin pas gue bilang Jokowi biadab, banyak banget termul yang pada ngamuk. Bahkan banyak yang sampai DM Instagram sama TikTok gue dengan ancaman, caci maki, sama bonus ilmu pengetahuan tentang nama-nama binatang. Yang intinya pada nggak terima dengan kritik gue tentang kerugian kereta cepat. Nggak ada masalah buat gue. Dan sekarang silakan lu semua, terutama para termul, baca sendiri berita ini. Proyek kereta cepat emang udah busuk dari awal. Pertanyaannya, kalau dari awal udah tahu busuk, kenapa diterima? Nggak usah alasan lebih milih Cina karena ada transfer teknologi. Itu bullshit semua. Sekarang teknologi apa yang udah ditransfer? Ada nggak? Sampai sekarang, kalau mau pakai teknologi Cina, seringnya kita juga masih beli kok. Apa yang ditransfer? Woi Joko Widodo, kalau udah tahu busuk, kenapa diterima? Tanggung jawab dong. Jangan ngeles mulu. Publik berhak mendapatkan penjelasan. Apa lo? Budi Ari menyatakan bahwa dirinya mau masuk ke Gerindra setelah pada Kongres ketiga Projo ternyata Pak Jokowi tidak hadir dan hanya mengirimkan video. Alasan Pak Jokowi karena dia sedang sakit dan dokter tidak mengizinkan dia hadir dalam acara Projo. Padahal Presiden Jokowi mau datang pada acara yang diadakan oleh para pengurus PSI. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan kita, apakah Gerindra akan menerima Budi Ari Setiadi masuk ke partainya? Kalaupun masuk, akankah Budi Ari menjadi pengurus DPP? Saya yakin para kader Gerindra yang mungkin juga memahami gerak-gerik politik tidak akan begitu saja memberikan karpet merah kepada Budi Ari Setiadi. Dan ingat, Pak Prabowo sudah meresafel Budi Ari Setiadi. Lalu, untuk apa Presiden Prabowo memasukkan lagi dia menjadi kader? Ini saja bahwa disandra oleh sebuah kesepakatan yang kita tidak tahu apa bunyi kesepakatannya. Tapi perlu kita ingatkan Pak Prabowo, Pak, satu, sebagaimana yang pernah saya sampaikan, Bapak nggak utang budi kepada Jokowi, Pak. Jokowi yang utang budi ke Bapak. Karena dia cawe-cawe memenangkan Bapak bukan karena dia sayang sama Bapak, tapi karena dia mau titip anaknya jadi wakil presiden. Kedua, Pak, menurut Islam, agamanya Bapak, dan Bapak kan Islam yang taat, meskipun pengetahuan agama sama dengan kita-kita mungkin ya. Tapi dia Islam yang taat. Bahwa menurut Islam, menepati kesepakatan janji itu adalah mutlak harus dilakukan. Tapi kalau kesepakatan atau janji itu membawa kemudaratan, kemudian berlawanan dengan syariah, maka tidak boleh dilakukan. Mungkin pada saat Bapak membuat kesepakatan, Bapak belum tahu bagaimana Pak Jokowi, mungkin Bapak tahu mungkin bohongnya sedikit, padahal setelah Bapak semulama Bapak tahu bahwa bohongnya luar biasa banyaknya. Mungkin sebelum pada saat Bapak buat kesepakatan, Bapak tahunya ada korupsi sedikit. Tapi kan belakangan Bapak bilang, ternyata setelah melihat korupsi di Indonesia, saya lihat sangat-sangat dahsyat, apa gitu istilah dia. Kalau gitu kesepakatan nggak perlu apa ikuti lagi, Pak. Itu sudah melanggar syariah, membawa kemudaratan. Mestinya Bapak kembali kepada tampilan Bapak yang sungguhnya sebagai seorang Prabowo. Bagaimana membawa bangsa ini mengatasi hal yang sangat tidak baik-baik saja di Indonesia ini. Namanya sudah terangkat di internasional karena Bapak banyak melakukan pendekatan-pendekatan. Tapi di Indonesia tolong dibenahi, Pak. Lupakan saja kesepakatan-kesepakatan yang jelek itu, yang betul-betul akan menjerumuskan Bapak dan menjerumuskan bangsa ini. Karena itu membawa kemudaratan dan juga berlawanan dengan syariah.
Itu tolong Bapak pegang, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.